dari desa nggak menganggarkan atau mungkin anggarannya sudah dialih fungsikan. Nah, susahnya di situ. Sedangkan kita berhubungan dengan instansi itu jelas kita butuhnya apa, anggaran. Kendalanya kita kurang komunikasi dengan pemerintah desa. Antara penutur dan mitra tuturnya tuh kayak kurang pas gitu loh. Jadinya kan hal-hal yang disampaikan itu kayak nggak ngena gitu loh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardiansyah di acara yang sangat istimewa, tercapai, terinspirasi, terbooming, terkarpet, tersegalanya. Siapa lagi kalau buat bicara? Oke, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini kita sudah kedatangan tamu. Siapa dia? Boleh merekam diri dulu, Mbak? Oke, saya Bella Ayu Cendani dari Kecamatan Kalibawang. Kecamatan Kalibawang, bisa dipanggil Mbak Bebel? Abel boleh, Bella boleh, terserah. Oke, siap. Dipanggil sayang juga boleh. Dipanggil sayang, guys. Masya Allah. Saya di sini selaku ketua pemudi kepengurusan genetik. Genetik, bagi yang belum tahu itu kan mungkin banyak audiens yang kita yang belum tahu. Bisa dijelaskan lebih detail mungkin? Genetik itu generasi kreatif Kemiriombo. Jadi semacam Karang Taruna tapi basisnya di dusun. Oh, begitu. Kreatif itu dalam apa nih? Dalam hal apa? Ekonomi mungkin atau? Kreatif itu dalam hal pendidikan, dalam hal kewirausahaan, dalam hal kegiatan yang kami harapkan kita bisa memotivasi banyak orang dengan adanya kepengurusan di dusun. Karena banyak kepengurusan di dusun kan cenderung tidak maju. Nah, kita pengennya dengan adanya genetik terus bisa memotivasi banyak kepemudaan ataupun Karang Taruna yang ada di dusun-dusun lain seperti itu. Mungkin selama ini berarti apa strategi Mbak sendiri untuk memajukan atau ikut mensejahterakan masyarakat di Kemiriombo? Sebelumnya saya mau cerita ya. Ya, siap. Genetik itu sebenarnya udah berdiri dari lama. Nah, saya ini sudah generasi kesekian kalinya. Sebenarnya tuh genetik dulu hanya ada satu kepengurusan. Jadi hanya ada pemudanya saja karena pemudinya itu kan nggak maju. Nah, sekarang karena musim corona terus banyak pemudinya yang ada di rumah, jadi saya tuh pengennya nggak hanya pemuda yang bergerak di bidang masyarakat, iya, tapi kita juga pemudinya juga harus aktif dong, nggak hanya berpangku tangan terus kayak lihat pemudanya aja. Kita juga pengen jadi pemudi harapan pemuda, iya. Nah, di corona ini saya udah banyak kegiatan yang terlaksana, misalnya kayak dari genetik sendiri itu punya pasar tiban, tahu nggak pasar tiban? Pasar tiban itu semacam pasar wisata? Iya, tapi kita hanya menyediakan 1 minggu sekali. Oh. Nah, jadi nanti pemudi ataupun ibu-ibu yang ada di dusun Kemiriombo, mereka membuat makanan ataupun produk apapun itu nanti yang menjual dari pemudi genetik dan nanti hasilnya masuk lagi ke kas genetik dan juga ke kewirausahaannya mereka masing-masing kayak gitu. Terus ada juga perpustakaan semacam rumah belajar tapi di dalamnya kita ada perpustakaan karena kan corona adik-adiknya kan pada nggak belajar. Nah, kita jadi pengennya adik-adiknya di rumah tapi tetap belajar dengan memanfaatkan pemudi dan pemuda yang ada di dusun Kemiriombo untuk mengajari atau menemani adik-adiknya belajar seperti itu. Oh, berarti kalau genetik ini mandiri atau di bawah naungan desa mungkin atau kementerian terkait? Sementara sih mandiri dan saya harapannya juga mandiri karena kan kita tahu ya kita bekerja sama dengan instansi karena kita beda visi misi mungkin kan kadang juga nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, alangkah lebih baiknya untuk sementara waktu ataupun mungkin untuk selamanya kita lebih ke swadaya masyarakatnya aja. Gitu. Kalau program-program yang sudah dijalani mungkin apa Mbak? Dari generik ya? Genetik. Oke, kalau program-programnya tuh kita nggak ada program yang patokan ya, maksudnya. Program tahunan nggak ada, proker gitu nggak ada. Nggak ada, jadi kayak kita adanya semacam program kayak misalnya yang sudah ditentukan kayak PHBI. Nah nanti kita ikut di dalamnya, jadi kayak kita bikin event yang sudah terlaksana, maksudnya kayak kita bikin acara di event itu kayak gitu. Jadi kalau misal kita bikin acara sendiri itu enggak, kan kalau di desaku tuh kayak ada
Merti Dusun, tahu kan Merti Tahu Dusun? itu selamatan ya. Iya, nah di Merti Dusun itu kita baru bikin acara kayak nanti gabungan dari keseluruhan, misal kayak Pasar Tiban, terus kayak Kembul Bujono, terus nanti kayak ada pentas-pentas budaya dan juga untuk menyenangkan masyarakat tentunya kayak kita menampilkan hasil karya dari anak-anak rumah belajar. Dari genetik ini sendiri berarti lebih fokus kepada yang saya tangkap itu kepada pemudi. Enggak sih, kayak pemudanya juga jalan. Karena pemudi itu sebenarnya kayak ini awal mula gitu loh. Karena kan banyak pemudi yang masih sekolah. Nah, sebagian besar tuh pemudi kan malu pastinya kan kalau mau ketemu sama pemuda gitu loh. Maksudnya canggung. Nah, dengan cara itu kayak kita bikin pemudinya dulu nih, baru nanti kita gabung sama pemudanya gitu. Itu sebenarnya kayak strategi saya aja. Untuk menghilangkan batasan-batasannya. Iya. Oke, untuk yang sudah dijalani ini mungkin ada problem? Ada sih jelas, karena setiap organisasi itu kan punya problem masing-masing. Siap. Salah satunya kalau di tempat saya itu sumber daya manusianya. Walaupun SDM. ya sumber daya manusianya banyak, tapi nggak semua orang itu memiliki satu visi dan satu misi yang sama. Misalnya kayak keinginan si A dan si B itu beda. Nah, kadang yang satu mau nih diajak rapat, yang satunya enggak. Nah, susahnya di situ. Saya yakin semua organisasi pasti mengalami itu. Mungkin masalah bukan minor tapi sudah terlalu menjamur itu ya. Iya, bener. Untuk titik jenuh anggota mungkin? Kalau di titik jenuh anggotanya ya itu karena kita misalnya sering sekali mengadakan rapat. Nah, mungkin kayak mereka tuh jenuhnya di situ, rapat, tapi kayak endingnya tuh kadang kurang memuaskan kayak gitu loh. Oke, Mbak Bebel ini kan sendiri sebagai ketua genetik ya? Ya, lebih tepatnya ketua pemudi. Ketua pemudi genetik. Yang selama ini masalah-masalah untuk Mbak Bebel sendiri ini apa sebagai ketua? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya kayak menjurus lebih ke anggotanya, karena kan sebagai orang yang di depan tuh nggak gampang ya mengatur banyak orang. Nah, saya tuh susahnya kayak misalnya si A punya keinginan kayak gini nih, si B punya keinginan kayak gini. Susahnya tuh kita nggak bisa kayak mewujudkan semua keinginan anggota kita. Susahnya di situ. Nah, terus karena kepemudaan ini basisnya masih di dusun, nggak semua orang tuh bisa mengerti keputusan banyak orang gitu loh. Nah ini Mbak, masalah yang sering terjadi pada sebuah organisasi kan banyaknya kekonsistenan cuma datang pada saat awal-awal saja. Iya benar. Nah, untuk menghindari atau intinya itu menanggulangi hal tersebut, ada strategi khusus nggak yang dilakukan Mbak sendiri? Kalau sejauh ini sih strategi saya hanya kayak karena perempuan itu sukanya satu rasan-rasan, yang kedua makan. Nah, strateginya untuk mengatasi itu ya kita gimana caranya rapat tapi dengan memasukkan kearifan lokal, karena kita sebagai perempuan kan sukanya gibah, maksudnya sukanya cerita dan lain sebagainya. Nah, kita rapatnya jangan terlalu formal, terus kayak jangan terlalu sering kayak gitu. Soalnya kalau konsisten itu kan memang butuh effort yang tinggi. Nah, nggak semua orang bisa itu kan. Nah, makanya kayak saya sendiri tuh pengennya semua orang sesuai dengan keinginan saya, tapi kan tidak bisa. Yang mereka belum tentu bisa, dan mereka belum kadang visi dan misinya itu mereka nggak sama. Makanya susah. Kalau konsistensi sejauh ini mungkin ya nggak usah terlalu yang formal-formal, tapi mereka tetap enjoy di dalam organisasi tersebut. Terus satu lagi komunikasi. Komunikasi, paling penting komunikasi. Iya. Nah, untuk hubungan organisasi jenengan sendiri dengan instansi desa mungkin? Kalau dari genetik untuk pihak instansi desa tuh kayak kurang komunikasi mungkin ya saya bilang, karena kan kadang kita bikin program. Nah, dari desa juga kita dari desa nggak menganggarkan, atau mungkin anggarannya sudah dialih fungsikan. Nah, susahnya di situ. Sedangkan kita berhubungan dengan instansi itu jelas kita butuhnya apa, anggaran. Nah, sedangkan dari instansi kan belum tentu anggarannya masuk ke kepemudaan semua. Nah, susahnya di situ karena ya kita tahu sendirilah masalah di instansi yang sudah menjadi rahasia publik. Oke, kebetulan kan saya kan juga ada organisasi Mbak. Kebetulan saya juga Karang Taruna sebagai yang dituakan juga. Ini kan yang mungkin masalahnya hampir mirip dengan Mbak mengenai tentang hubungan dengan instansi pemerintah kan kurang. Iya. Jadi mungkin ada saran? Kalau dari saya sih
ya gimana caranya kita mendekati instansi tersebut dengan baik. Misalnya kayak kalau di instansi kan ada itu loh, apa sih, anggaran dana desa. Nah, Dana desa. itu kan biasanya diajak itu nggak sih, kayak Ajak kalau untuk apa? kayak rapatnya gitu, Ya, RAB-nya kayak gitu. Pembuatan RAB juga kita diundang. Terus tanggapan dari pemerintah desanya gimana? Ya siapa tahu dengan adanya podcast ini terus ditonton banyak orang, terus jadi kayak pemerintah desa di desa saya jadi termotivasi dengan adanya dengan adanya tanggapan dan motivasi di desa mana ya ini? Desa Jojogan. Iya, di desa Jujugan. Nah, untuk tanggapannya sendiri dari pemerintah desa, kalau apa secara lisan sih bagus ya, mendukung ya. Kalau diajak sharing-sharing juga, ini apa ya, intinya nyaut lah kalau untuk pemerintahan desa sendiri. Tapi untuk actionnya sendiri kalau menurut saya masih kurang ya. Kayaknya itu 90% deh. Iya, makanya dari itu. Ini kan keluhan saya. Kalau Mbak sendiri juga merasakan kayak gitu nggak, Mbak? Sama sih, kayak di organisasi itu kendalanya kita kurang komunikasi dengan pemerintah desa. Kadang kita pengennya gini, pemerintah desa nggak punya anggaran. Kadang pemerintah desa punya kegiatan tidak disampaikan dengan baik atau tidak diterima dengan baik dari pihak Karang Taruna atau pihak organisasi lainnya. Kalau di saya ya keluhannya itu karena komunikasinya tuh menurut saya kurang baik. Jadi antara penutur dan mitra tuturnya tuh kayak kurang pas gitu loh. Jadinya kan hal-hal yang disampaikan itu kayak nggak ngena gitu loh. Lah untuk strategi strategi Mbak sendiri untuk mengatasi hal itu gimana? Belum ada strategi. Belum ada strategi. Berarti sama Sejauh ini pemerintah desa saya tuh kayak masih milih-milih gitu loh. Kalau misalnya ada kegiatan tuh mereka masih milih-milih. Mungkin ya besok-besoknya dengan adanya kita mengajukan proposal secara terus-menerus bisa, siapa tahu bosen kan, ada bosennya orang mengajukan proposal. Nah mungkin udah deh daripada bosen mengajukan proposal terus di ACC aja kayak gitu. Berarti ini kalau mau bertanya-tanya mengenai sumber dana organisasi yang Mbak Bella sendiri tekuni yang setir itu gimana itu, Mbak? Kalau sumber dananya di kita itu ada Jimpitan, tahu Jimpitan nggak? Oh, Jimpitan itu yang itu ya, swadaya dari masyarakat. Iya, nah jadi kan di setiap rumah kita tuh pasangin kaleng-kaleng. Nah terus nanti kalau setiap hari Minggu nanti ada petugasnya yang ngambil Jimpitan. Petugas dari pemuda sendiri, iya genetik. dari genetik. Nah jadi nanti itu bisa digunakan untuk apa aja keperluan masyarakat kayak gitu. Terus ada juga pasar tiban itu kan kewirausahaan. Terus ada juga swadaya atau kas dari organisasi itu sendiri. Misalnya kayak kita mengadakan kumpulan atau rapat rutin 2 minggu sekali. Nah setiap rapat tuh kayak kita mengisi kas, mengiur gitu loh. Jadi nanti kalau suatu saat kita butuh, kita udah punya uang kayak gitu. Berarti yang untuk pasar tiban saya penasaran, di organisasi genetik ini bertindak sebagai apa sih, di pengelolaan atau mungkin Pasar apa? Tiban itu yang mengelola 90% pemudi. Oh, pemudi. Iya, nah misalnya kayak pemudi bikin apa, bikin masakan atau bikin kerajinan apa, terus nanti hari Minggunya dijual nih. Nah, terus nanti uangnya masuk ke pribadi, nanti 5%-nya masuk ke kas pemudi dari hasil penjualan, kayak gitu. Untuk pasar tiban tersebut nggak ada instansi desa terkait apa kayak uang apa ya? Nggak ada sama nggak sekali. ada. Dari swadaya masyarakat, bener-bener pure dari pribadi masing-masing kayak gitu. Itu bisa dicontoh itu pasar tiban. Mungkin di desa kita mau buat pasar apa, Mas? Toban, pasar tani. Bisa tuh. Kan di sini kan kayak produk pertaniannya kan bagus. Nah, itu bisa juga loh dibikin kayak pasar kayak market pertanian kayak gitu loh. Kalau pasar kan kayak mungkin terlalu biasa ya. Kalau dibikin market pertanian tuh kayaknya keren deh. Berarti ini kita penjualnya secara apa ini? Secara sayur segarkah atau sudah diolah? Terserah, ya itu terserah pribadi kalian. Maksudnya kayak mau dikreativitaskan, dibikin olahan juga bagus. Maksudnya kan kalau dibikin olahan berarti yang jelas kita bikin dulu. Maksudnya kita harus berlelah-lelah dulu. Tapi kan kayak hasilnya juga lebih menguntungkan kalau menurut saya. Kalau hasil segar kan ya udah metik langsung dijual aja kayak gitu kan. Nah, mungkin itu bisa buat masukan. Mungkin ini yang
berkaitan Mas Ahmad mungkin ya, dari PIK kan banyak pemudi-pemudi, kalau dari Karang Taruna kan pemudinya nggak ada ya Mas? Nggak ada pemudi, cuma pemuda saja. Iya, kalau dari Desa Jojogan tuh kayak Karang Tarunanya tuh lebih menjurus ke bidang apa sih? Maksudnya mereka tuh bekerja di bidang apa? Atau semua elemen mereka cakup? Atau bidang olahraga saja? Atau misalnya pertanian saja? Atau bidang kewirausahaannya saja? Atau pendidikan kah? Untuk program kerja ini kita. Iya, Sementara yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan paling kita ini ya, bekerja sama dengan berbagai salah satu produsen rokok paling, cuma itu gitu. doang sih. Terus kayak rokoknya itu digimanain? Jadi kita di situ ada pemberdayaan pemuda-pemudi ini untuk mengumpulkan rokok, mengumpulkan apa ya? Bungkus ya Mas. Bungkus rokok nanti distorkan dan itu bisa dihargai. Maksudnya ada nilai ekonomisnya. Bungkus rokoknya? Bungkus rokok. Bukan bea cukainya. Bukan kalau bea cukai itu malah pelanggaran itu. Itu kan bisa masuk pasal apa saya nggak tahu, itu kan bisa pemalsuan kan. Itu bisa maksudnya gitu. ada indikasi pemalsuan bea cukai kan. Kita nggak mau kalau kayak gitu. Paling itu sih. Soalnya kita dari sumber dana sendiri kalau dari instansi kan masih terbatas ya, masih kadang kita mengajukan katakanlah 1 juta tapi yang terrealisasikan 50% misalnya. Nggak ada 50%. Terus apa lagi nih ya? Untuk mungkin yang selama ini sih makanya kita dari Karang Taruna ini sih hanya opini saya. Karena apa ya? Mungkin kesemangatan dari anggota-anggota kita kan memang lagi down banget nih. Ya itu mungkin salah satu faktornya dari itu, kurangnya komunikasi dengan pihak desa sehingga kita tidak merasa diperhatikan mungkin. Jadi kita selama ini ya hanya untuk rutinitas Formalitas aja gitu ya. Kalau rutinitas kegiatannya paling 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita ngopi di Wonosobo. Paling kalau 1 tahun tidak tahunan ya paling ya kita studi banding ya Mas. Studi banding ke pantai paling lihat nelayan. Oh gitu, boleh dong besok studi banding sama genetik. Maksudnya kan kayak kita berada di bidang kepemudaan yang sama, di bidang organisasi yang sama. Boleh dong kita agendakan studi banding dengan genetik. Siapa tahu kita bisa saling memotivasi, bisa saling menggali ilmu dari satu sama lain kayak gitu loh. Siapa tahu juga kan bisa dari genetik kan dari Kalimbawang. Iya. Siapa tahu warga di pemuda desa Jojogan ini ada yang mau berumah tangga. Oh iya, cari jodoh gitu ya. Siapa tahu loh Mas, memprediksi tani. Kalau di Kalibawang itu komoditasnya apa kalau di sana? Kalau di sana tuh kayak mungkin jahe, gula aren, jahe merah, bukan? jahe kaca. Iya. Jahe kaca. Iya. Jahe kaca sih. Jahe kaca berarti ini ada ini enggak untuk pengelolaan kayak apa ya? Apa sih sini pengelolaan kayak kami ya Pak? UMKM. Home industri untuk mengolah jahe tersebut menjadi olahan yang lebih bernilai ekonomi mungkin. Kalau di kecamatan sendiri tuh kayaknya belum ada. Maksudnya mereka masih jahe ya udah dipetik dijual kayak gitu. Belum ada yang mengolah. Mungkin itu bisa jadi modal kita sih kalau kita sebenarnya mau mengolah produk itu dengan baik. Maksudnya bisa menjadi nilai ekonomis ataupun bisa jadi kayak peluang juga buat UMKM di Kalibawang. Tapi sejauh ini belum ada yang memproduksi. Maksudnya memproduksi yang secara rutin kayak gitu belum ada. Kalau genetik sendiri nggak terfokus sama itu ya, UMKM nggak? Nggak. Berarti khusus buat kepemudaan. Iya. Kalau fokus ke UMKM-nya tuh kita ke pasar tibannya itu. Nah kita kan lebih tepatnya karena kita sudah mendirikan pasar tiban. Terus kayak kita pernah diajakin kerjasama sama instansi, sama kecamatan. Nah terus kita disuruh bikin organisasi UMKM. Nah nanti kita bisa distorkan kayak ke itu loh, Mandala Wisata, tau nggak? Oh, yang sekarang jadi industri mall kreatif. Ya, tuh. Mantap, Wonosobo mall kreatif. Terus apa lagi nih Mbak? Keluh kesah, rasa gundah mungkin, membacakan puisi.
Kayaknya udah deh Mas, cukup Beneran. itu aja. Harapan untuk ini ada nggak Mbak? Anggota-anggota atau apapun itu di luar sana? Kalau harapan untuk keorganisasian saya sendiri tuh saya pengennya bareng-bareng lagi, dimajuin lagi. Ya walaupun di dalam organisasi itu pasti ada komunikasi yang nggak lancar, tapi semoga itu bukan menjadi kendala yang besar bagi sebuah organisasi. Terus kayak untuk faktor pendukung di luar sana, semoga bisa menilai hal-hal kecil yang dilakukan oleh kepemudaan, entah itu dari genetik, entah itu dari pemuda jojogan, itu semoga bisa merespon nggak hanya faktor pendukung dari pihak instansi, tapi faktor pendukung dari masyarakat juga semoga bisa merespon dengan adanya kepemudaan. Karena kan kata Bung Karno itu kita bisa menciptakan 10 pemuda, maka kita bisa mengguncangkan seluruh dunia, ya kan? Nah, semoga dengan adanya kepemudaan tuh kita bisa benar-benar bisa mengguncangkan dunia walaupun dengan cara yang sederhana. Mengguncangkan dunia tapi dalam hal positif. Iya, betul. Jangan hal negatif. Iya. Terus mungkin ini untuk harapan-harapan buat pemuda Desa Jojogan ada nggak? Kalau harapan untuk pemuda Desa Jojogan kan saya belum tahu sepenuhnya. Belum tahu ya, mungkin ya kesan. Oh boleh, kalau kesan ya itu saya harapkan semoga kita bisa studi banding dengan baik, terus kita bisa saling ngobrol-ngobrol dengan baik. Siapa tahu kita bisa bekerja sama dalam segala hal, misalnya kayak dari Desa Jojogan butuh nih jahe, nah bisa kan dari Kalibawang, terus dari Kalibawang butuh nih sayuran dari sini, nah siapa tahu bisa di drop ke Kalibawang juga kayak gitu. Mungkin bisa kita segera agendakan dari pihak genetik dan Karang Taruna dan PIK mungkin ya. Boleh. Siap nunggu ini ya waktu yang tepat. Oke, karena ini waktu sudah sore, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya kita segera untuk menutup acara pada sore hari ini. Untuk Mbak Bella, monggo silahkan di closing karena ini edisi spesial, sangat spesial. Jadi Mbak Bella yang closing. Oke teman-teman yang nonton podcast ini, semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apalagi kita membahasnya tentang kepemudaan, generasi yang milenial, generasi yang bakal mengguncangkan dunia. Semoga pembicaraan kita kali ini sangat bermanfaat dan bisa diserap dari sisi positifnya. Positif sekali, amin ya robbal alamin. Mungkin bisa dibantuin promo YouTube kita sama IG kita. Oke, yang belum tahu YouTube-nya Angkorwat, bisa di subscribe, bisa di like, bisa di komen juga boleh. IG-nya juga ada @angkorwat.official. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Bella. Dan kita akhiri pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki, barokah, manfaat, multi talenta. Oke, kembali lagi. Oke. Tetap di channel kita, channel kesayangan kita, Angkorwat, dan jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa follow IG angkorwat.official dan subscribe, like, komen di channel YouTube Angkorwat. Gas. Bicara. Terima kasih. Terus lanjut. Terus nafas. Terus nafas. Berarti dia harus aja beli. Apa tadi? Cuk, mulai diam. Jagonya mantan ngono titik beli. Oke, siap Mas. Ini Pak, betul Mas. Nah, kanan dia. Berarti dia harus aja beli. Apa tadi? Cuk, jagonya mantan ngono titik beli. Oke, siap Mas. Ini Pak, betul Mas. Benar, kanan dia.